pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul lagi ya. Suaranya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul lagi ya pada pagi hari ini. Ayo kita mengawali pelajaran dengan berdoa. Siapa di sini ketua kelasnya? Lila. Ayo Lila dibimbing berdoa ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa kalau pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sudah disiapkan nggak alat tulisnya? Sudah. Pensil, terus buku catatan juga jangan lupa ya. Iya, di sini Bu Guru mau cek semangat dulu nih, biar kalian belajarnya semangat. Kalau Bu Guru bilang semangat, jawabnya sambil mengepal tangan, super semangat gitu ya. Iya Bu. Ayo, semangat. Super semangat. Ima belum semangat ini. Ayo lagi Im. Ima belum sarapan, Bu. Super semangat. Oke. Terus di sini Bu Guru nanti akan ngajak kalian untuk aktif ya dalam pembelajaran. Silahkan kalian keluarkan keambisan kalian. Guru di slideshow. Nah. Kita nonton video dulu ya. Video apa Bu? Ini video, nanti kita lihat isinya apa. Kapan-kapan kita nggak cuma nonton video ya, tapi nonton film gimana, Bu Guru? Wah, kalau waktunya cukup kita nonton film ya. Dan kalau gratis ya, Bu. Nah ini pre-memory. Mungkin bisa dijelaskan singkat videonya tentang apa? Nah, tadi videonya itu tentang susunan pemerintah. Dari video itu kan kita jadi tahu ya, kalau di Indonesia itu susunan pemerintahnya disusun secara urut dan juga tertib. Terus ya, kalian penasaran nggak sih dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang layak itu, misalkan nih kalau di desa ada 10 orang-orang hebat yang siap mengabdi menjadi kepala desa, menjadi sekretaris desa. Kalian penasaran nggak dari 10 orang itu ada berapa banyak kemungkinan urutan untuk menjadi kepala desa dan juga sekretaris desa? Penasaran kan? Bu, biasanya pemilihan kayak gitu tuh tes, Bu. Iya, tapi tadi kan orang-orang yang siap mengabdi, jadi kita bisa memikirkan kemungkinannya sebelum kita memilih gitu. Nah, terus untuk mengetahui banyaknya cara, kita itu bisa belajar yang namanya permutasi. Manfaatnya apa sih kita belajar permutasi? Yaitu agar kita dapat menghitung secara cepat dan juga akurat berapa banyak cara penyusunan yang mungkin, tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tapi juga dalam membuat password, terus menyusun jadwal atau mengatur formasi tim. Terus tujuannya apa? Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kita bisa memahami konsep permutasi. Yang kedua, menemukan rumus umum permutasi unsur berbeda melalui soal kontekstual. Yang ketiga, menerapkan konsep permutasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, di pembelajaran terakhir nanti, Ibu juga akan mengetes kalian dengan memberikan contoh masalah kontekstual yang dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Oh iya, Bu Guru absensi dulu ya. Silahkan kalian tulis nama kalian di kertas ini. Wow, nanti digambar di depan ya. Satu aja. Singa, kok tabel kosong-kosong? Aku pengen kelinci. Dapat koala. Ya, awas, tolong. Ayo diisi namanya, inisial aja nggak apa-apa. Taruh di sini ya.
Mana? Ini harus sesuai ini nih, harus sesuai garis. Dari bawah dulu aja. Dari bawah dulu ya. Ya, semua atas dulu. Ini bawah dulu nanti namanya temennya nggak kelihatan. Ini mana bawah? Ya terlanjur lewat bawah ya. Aku nggak mau sama Maria. Ya aku juga nggak mau sama kamu. Lucu. Mau punya kok apa? Aku mau iki. Ganti ya. Maria tak ganti. Bu, DM loh Bu. Ayo sudah. Terima. Ada 8 anak ya? Ada yang nggak masuk berarti ini. Siapa yang nggak masuk? Ada yang tahu? Wanda. Oh, itu ya nggak masuk. Oke, jadi ini kan Bu Guru suruh kalian untuk absen di sini menempel nama kalian. Nanti selama pembelajaran Bu Guru akan catat yang aktif. Jadi yang aktif itu akan tak kasih 1 poin. Jadi silahkan kalian menjawab ketika Bu Guru kasih pertanyaan ya. Oke. Tadi kan kita belajar permutasi. Nah, untuk belajar permutasi tersebut kita harus ingat nih materi faktorisasi. Semua ingat kan dengan materi faktorisasi? Ingat. Nah, kita jawab coba pertanyaan nomor 1. Berapakah nilai dari 3 faktorial? Angkat tangan. DM dulu. 6, betul. Nih. Oke, terus nggak apa-apa, Laila nanti bisa jawab pertanyaan selanjutnya. Bisakah kamu menuliskan 5 faktorial dibagi 3 faktorial itu berapa? Bisa, Bu. Berapa, Mariam? Hasilnya 20. 20? Iya, betul. Ibu lo jahat. Oke, Mariam betul. Sekarang nomor 3, hitung hasil dari 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial. Ayo berapa? 12. Oke. Loh kok Ramza nggak disalahin kayak saya tadi, Bu? Kan betul. Nomor 4 nih, siapa yang bisa? Jika suatu susunan dapat diselesaikan dengan perkalian 10 kali 9 kali 8, jelaskan mengapa urutan angkanya harus menurun. Faktorial. Tapi kan kalau faktorial sampai 1, ini kan cuma sampai 8. Oke, kita akan pecahkan ya. Kenapa sih kok gitu? Bener ya. Jadi aktivitas kita hari ini, setelah ini Bu Guru akan menjelaskan secara singkat tentang konsep permutasi, terus akan tak bagi kelompok menjadi 2. Terus kita akan membandingkan hasilnya di depan kelas. Ya. Nah, Itu yang Bira itu. oke, ini ada nih poin keaktifan lagi. Sekarang itu ada, kita diberikan 2 pilihan warna, yaitu antara putih dan juga merah. Terus kita disuruh membuat sebuah bendera. Bukan merah. Kan ini belum diwarna. Nanti silakan 2 anak angkat tangan, nanti maju ke depan mewarnai ini. Tidak boleh sama ya antara 2 bendera ini. Warnanya itu hanya ada 2 pilihan, merah dan putih. Ayo angkat tangan. Nanti terus. Nafta, ayo maju ke depan. 2 aja. DM dulu deh. Ya udah 2. DM yang ini, Nafta yang ini. Pilihan warnanya hanya putih dan merah. Tidak boleh sama. DM dulu. DM dulu loh. Zimba. Itu yang di kotak yang warna abu-abu itu kan, yang atas itu langsung di kotak sedikit. Oh. Oke, terus kita kan.
Oke, boleh duduk ya. Nafta dan dia. Polandia. Abu-abu. Nah, kita lihat ya di sini ada dua susunan bendera yang warnanya beda, ada merah dan putih, putih dan merah. Sekarang Bu Guru tanya, ini bendera apa? Indonesia. Indonesia. Ini bendera Polandia. berbeda kan? Beda. Jadi ketika susunannya berbeda, hasilnya itu juga beda. Maka dari sini kita tahu bahwa susunan itu sangat penting loh. Sekarang waktunya eksplorasi ya. Tadi kan ada siswa-siswa yang aktif dan juga masih belum aktif. Guru akan bagi sesuai keaktifan tadi. Siswa yang aktif berkumpul dengan yang masih belum aktif. Jadi kelompok A itu ada DM, terus ada Lila, Laila, Ima. Kelompok B ada Maria, Nafta, Poppy, Lutfi. Udah ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Buka aku nggak sama Nafta dulu. Ya ini kan kita bagi, soalnya Nafta itu anaknya aktif, kamu juga aktif. Ya nanti di kelompoknya itu kalau bisa mengkoordinasi semuanya yang tidak aktif. Sudah. Guru akan membagikan kalian LKPD dan juga lembar teman sejawat. Ini akan dibagikan per individu. Nanti dikumpulkan juga ya. Nanti akan rahasia. Jadi guru aja yang tahu dan kalian. Tuhan. Oke. Ada sisa LKPD? Saya minta satu kalau. Oh ya sudah. Oke, sudah selesai kan? Di depan. Pre-memori silahkan ditempel di depan. Kayak kopi ada sama. Soalnya Sekalian, ya. Ngomong-ngomong di kelompok disuruh ngapain? Sekalian kalian komentari ya, ini setuju atau tidak jawaban. Kelompoknya disuruh ngapain? Gak tahu, oke. Nah ini kan sudah dibandingkan ya hasilnya. Kalian tadi juga sudah membandingkan. Ini jawaban kelompok A tadi setuju dari pendapat B, terus kelompok B tidak setuju. Kenapa ini kok tidak setuju kelompok? Karena bentuk faktorialnya itu 8 kali 7 kali 6 itu beda sama 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Iya, jadi di sini kelompok B itu masih belum tepat ya. Karena di sini itu 8 kali 7 kali 6 kita tidak boleh langsung 8 faktorial dibagi 3 faktorial karena posisinya ada 3. Terus di kelompok B di sini sudah benar jawabannya. Nah, di sini Bu Guru akan kelompok ya, kelompok A ya. Oke, kita untuk kelompok yang salah, Bu Guru akan kasih hukuman ya. Silakan satu perwakilan aja deh buat Mariam. Mariam Bu. Kelompok yang salah tadi, ayo Mariam sini. Tinggalnya kok ngeri sih Bu? Ya, itu oke. Itu Ikan Juli. enggak loh. Kelompok yang jawabannya benar, silakan pilih salah satu objek. Apa? Sama aja gini. Apa? Agitasi. Ayo, 1, 2, 3.
nggak? Ikan. Ikan. Sekarang Mariam harus mendeskripsikan namanya tanpa menyebutkan objeknya. Misal ciri-ciri ikan apa gitu. Berarti tanpa berbicara. Tanpa berbicara. Gerakan. Iya. Matanya kok kayak sama. Oke deh, boleh duduk. Ayo tepuk tangan buat apa yang sudah salah. Terus waktu habis. Masya Allah. Oh belum ya. Tadi kan Bu Guru itu menilai kalian keaktifannya ya. Coba ya kita cari ya. Berapa sih peluang yang menduduki posisi keaktifan 1, 2, 3? Bisa dipahami? Ini kan ada 8 anak, kita cari 3 anak ini yang paling aktif. Berarti gimana setelah kalian mengerjakan LKPD? Kan ada 8. Kemungkinan posisi pertama bisa berapa anak? 8. Terus yang ini? 7. 6. Oke. Terus di sini kita bisa 8 kali 7 kali 6 ini kita jadikan bentuk faktorial. Kan ini menurun ya, kan bisa kita jadikan bentuk faktorial. Berarti ini 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi berapa? Posisinya 3. Terus kita faktorialkan. Hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 3 5 faktorial. Nah ini hasilnya berapa? 8 kali 7 6 kali 6 kali 10. Ayo berapa? Angkat tangan. Berapa? 336. Jadi peluang kemungkinan banyaknya susunan anak-anak yang aktif itu ada 336 cara. Nah, dari sini kita itu bisa dapat sebuah rumus ya. Ini itu kemungkinan sebagai n faktorial. Ini kan difaktorialkan dibagi dengan 8-nya ini n, 8 min 3 itu sebagai posisi kan. Berarti kita tulis aja R faktorial. Ini adalah rumus dari permutasi. Sekarang Ibu bagikan kalian lembaran, silakan kalian isi contoh dari permasalahan kontekstual kemudian dikerjakan ya. Free memory sudah semua. Silakan anak-anak yang ini berarti ada Nafta, DM sama Mariam, silakan maju ke depan. Ini benar. Iya, wajib benar. Ini dapat dari Jinda, Bu. Iya. Saya dapat hadiah nggak, Bu? Nah, ini kan anak-anak yang sudah aktif ya. Bu Guru akan kasih kalian crown paper. Kamu tahu yang kamu paling aktif. Terus kamu dapat ini, silakan dipakai dan saya itu bukan kecil kan coba nah ini adalah teman-teman kita yang aktif. Semoga kita semua termotivasi ya kedepannya untuk tetap aktif. Amin. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru ya. Atau saya nggak disuruh nonton ikan. Nah, karena kamu itu tadi salah Kelompoknya. apa aja yang bisa kita pelajari hari ini? Permutasi ya. Nah, kita ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3-4. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih itu. Makanya alam saja punya keteraturan, manusia pun harus belajar teratur dalam berpikir dan bertindak, termasuk dalam belajar permutasi. Di sini kita sebagai umat Muslim itu harusnya bersyukur ya, kita di matematika belajar permutasi. Jadi tetap semangat belajar permutasi karena minggu depan kita akan belajar permutasi lagi tapi dengan jenis yang berbeda.
Silakan dibawa alat tulisnya, jangan lupa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Rahini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Di akhir slide